Selamat hari Minggu adik-adik teruna yang terkasih. Selamat kembali beribadah secara daring. Ibadah ini disiarkan langsung dari GPIB Eklesia Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang akan membawa berkat bagi kita semua. Untuk mengawali ibadah, oke, adik-adik sudah siap? Kita akan menyiapkan diri kita. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita akan mulai dengan mengangkat pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 34 yang kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi. Engkau besar mulia. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan. Saat ini kami kembali datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami akan beribadah. Tuhan tolong kami dan Tuhan memimpin kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk di dalam litani pujian dengan membaca Mazmur 59 ayat 9 sampai 10. Kita akan membacanya bergantian. Adik-adik yang membaca ayat 10, kakak akan membaca ayat 9. Mazmur 59 ayat 9 dan 10. Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka, Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Baik, kita merespon bacaan Mazmur kita dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 105 bait yang ketiga. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun kepandangkan. Hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman-Nya. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu, juga mau merenungkannya. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menyertai kami, supaya kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari bersukacita untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Kakak ulangi, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Yang menyatakan orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya.
untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Ya, adik-adik, setelah membaca firman Tuhan, sekarang kita akan melihat dulu atau mendengarkan sedikit tentang hakim-hakim yang baru saja kita baca. Nah, bacaan ini adalah tentang Israel generasi baru yang lahir dan tinggal di tanah Kanaan. Nah, mereka lupa bersyukur atas karya Allah yang membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir dan kemudian membawa mereka ke tanah Kanaan yang saat ini mereka diami. Nah, Israel generasi baru ini jatuh ke dalam penyembahan Baal. Nah, mereka itu melakukan yang jahat. Kemudian mereka juga lupa akan Tuhan yang sudah mengasihi mereka sejak memilih Abraham, Ishak, Yakub dan nenek moyang mereka yang mengalami peristiwa Mesir sampai dengan ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, setelah apa yang dilakukan oleh Israel generasi baru ini, mereka dihukum Tuhan. Nah, akibatnya adalah itu. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka ketika mereka berperang. Nah, musuh-musuh mereka itu mengalahkan dan kemudian mengambil harta milik bahkan tanah mereka. Nah, tanah yang diambil oleh musuh-musuh mereka itu dijadikan milik mereka. Nah, kemudian tidak hanya itu, bangsa Israel generasi baru ini juga kalah dipukul saat berperang oleh bangsa musuh yang digunakan Tuhan sebagai perantara. Nah, adik-adik sekalian, setelah apa yang dialami oleh bangsa Israel generasi baru ini, maka Tuhan mengutus hakim-hakim untuk mengingatkan mereka akan kesalahan dan dosa-dosa yang mereka perbuat. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka menyesal dan bertobat. Nah, ada beberapa hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel ini yang diutus Tuhan. Di antaranya ada Otniel, Ehud, Samgar, Deborah dan Barak, Gideon, kemudian ada Yair, Yefta, Elon dan beberapa nama lainnya.
Nah, setelah dipimpin oleh hakim-hakim ini, Tuhan ingin bangsa Israel generasi baru ini sadar dan kemudian Israel bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, Israel generasi baru ini berulang kali melakukan hal yang sama. Jadi mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka menyembah berhala, mereka bertobat, dan kemudian mereka kembali lagi menyembah berhala, dan begitu seterusnya. Nah, Israel tetap dan sering melakukan yang jahat dan meninggalkan Tuhan. Nah, kemudian akhirnya mereka dihukum. Nah, Tuhan kemudian mengutus hakim yang baru untuk mengajak Israel bertobat, supaya nantinya Israel bisa menang dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ya, adik-adik, melalui perikop ini atau melalui bacaan kita hari ini, kita mau diingatkan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita umat kepunyaan Tuhan. Kita ini milik Tuhan yang sudah ditebus dan dipelihara sepanjang waktu. Nah, karenanya kita harus selalu mengucap syukur sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Selanjutnya, teguran atau masalah yang dialami bangsa Israel generasi baru ini atau yang mungkin sekarang kita alami itu merupakan cara Tuhan agar kita menyadari bahwa Tuhan selalu mengasihi dan yang paling penting Tuhan sayang sama kita. Nah, adik-adik, pada saat ini kita juga mau diingatkan bahwa adik-adik dan juga kakak-kakak layan itu umat masa kini yang dikasihi Tuhan dan harus mengasihi Tuhan pastinya. Nah, wujud syukur kita adalah harus selalu taat pada Tuhan dan pada kehendaknya. Dan juga kita sebagai umat masa kini harus memelihara persekutuan yang akrab. Contohnya apa? Pertama, bisa lewat doa dan pembacaan Alkitab. Juga lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan saat ini meskipun lewat daring atau virtual. Nah, pada akhirnya adik-adik ada beberapa pertanyaan yang kita renungkan. Yang pertama, sudahkah kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan atau Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk nyata yang bisa kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan? Nah, adik-adik silakan merenungkan kedua pertanyaan itu untuk merefleksi firman yang hari ini kita dengar. Demikian firman Tuhan hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik, kita merespon pelayanan firman atau kita merespon apa yang sudah kita dengarkan bersama renungan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Puri. Baiklah, kita meresponnya dengan menyanyi dari Gita Bakti 69 ayat 1, Kumulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri
Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri dan di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kita tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, sifat kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu, terutama ketika menghadapi situasi saat ini. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, sekarang kami berkumpul untuk berdoa bagi gereja kami, tempat kami beribadah. Tuhan mau berkati presbiter, pekerja-pekerja di gereja, agar senantiasa selalu setia dalam pelayanannya. Tuhan mau memberikan kekuatan bagi gereja, agar selalu menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitar dan dimanapun. Terima kasih. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk orang miskin dan orang menderita ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Berikanlah mereka makanan yang cukup, uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan karena pandemi ini ya Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Cukupkanlah mereka ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Ialah Bapa Tuhan kami yang baik, kami bersyukur Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya kami diberikan kekuatan untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap keluarga kami. Kami mohon agar kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai dan memberikan kesehatan supaya kami tetap boleh beraktivitas. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pelkat Persekutuan Teruna GPB Eklesia. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah biarpun secara virtual. Kiranya Tuhan, biarpun melalui media seperti ini kami boleh tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan apapun Tuhan yang kami lakukan, kiranya kami boleh terus menjadi berkat. Ya Allah Bapa Tuhan kami, ini doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat
nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, sumber kekuatan kita hanya kepada Allah Tuhan kita. Maka sampaikanlah kepada sesama kasih Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapa